Pengertian SCM, Supply Chain Management. Manajemen dan pengawasan rantai siklus mulai dari aliran bahan mentah atau barang, pembayaran, informasi dari pemasok ke produsen, grosir, pengecer, dan konsumen. Adapun pengertian menurut para ahli. Menurut Russell dan Taylor, SCM adalah proses mengelola aliran informasi produk dan layanan di seluruh jaringan, baik pelanggan, perusahaan, dan pemasok. Komponen manajemen SCM atau Supply Chain Management. Berikut ini 3 komponen SCM. Yang pertama, Upstream Supply Chain. Manajemen rantai pasokan hulu menangani hubungan antara perusahaan dan vendor atau pihak lain dalam hal pengiriman barang. Jadi, barang yang diproduksi oleh perusahaan tidak langsung menjangkau konsumen, tetapi disalurkan ke perusahaan distribusi lainnya. 2. Downstream Supply Chain. Manajemen rantai pasokan hilir adalah manajemen yang berkaitan dengan pengiriman barang dari perusahaan langsung ke konsumen. Jadi, jika rantai pasokan hulu harus melewati pemasok terlebih dahulu, di downstream supply chain bisa langsung dibeli oleh konsumen. Yang ketiga, internal supply chain. Manajemen rantai pasokan internal terkait dengan aktivitas memasukkan barang. Dalam hal ini, yang sering dipertimbangkan yaitu manajemen produksi, manufaktur, dan juga kontrol ketersediaan bahan baku. Di sini ada tujuan dari supply chain management. Menurut Stevenson, tujuan dari manajemen rantai pasokan adalah menyelaraskan antara permintaan dan penawaran secara efektif dan efisien. Beberapa masalah utama yang ada di dalam rantai pasokan berhubungan dengan 1. Penentu tingkat outsourcing yang tepat. Yang kedua, manajemen pengadaan barang. Yang ketiga, manajemen pemasok. Yang keempat, mengelola hubungan dengan pelanggan. Yang kelima, identifikasi masalah dan merespon masalah tersebut. Dan yang terakhir, manajemen risiko. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang proses dari SCM. Proses dari SCM itu sendiri ada 3. Yang pertama, arus material. Yang kedua, arus informasi. Dan yang ketiga, arus finansial. Kita bahas yang pertama, arus material. Arus material ini melibatkan pergerakan produk mentah dari supplier ke konsumen dan juga dari konsumen yang dikembalikan atau diretur produk, layanan, daur ulang, dan pembuangan. Dan yang kedua ada arus informasi. Arus informasi ini berisi tentang prediksi permintaan, informasi perpindahan barang, dan juga pengupdatean status barang apakah sudah terkirim atau belum. Yang ketiga, ada arus finansial. Arus finansial berisi tentang pembayaran, alur perkreditan, penjadwalan pembayaran, hingga persetujuan kepemilikan. Alur informasi yang akurat dan bergerak dengan mudah di antara mata rantai, serta pergerakan barang yang efektif dan efisien menjadi faktor kunci keberhasilan dalam manajemen rantai pasokan. Ada beberapa pemain dalam rantai pasokan, di antaranya yang pertama ada supplier, yang kedua ada manufakturer, yang ketiga ada distributor atau wholesaler,
Yang keempat ada retail outlets. Yang kelima ada customer. Jadi itu dia mengenai proses dari SCM. Terima kasih.